Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Di sini saya akan bercerita ya. Nah, jadi kemarin saya berjalan itu di perjalanan satu saya bertemu dengan orang Jepang. Jadi orang Jepang ini bercerita bahwa di Indonesia ini semuanya serba murah, makan murah, mau kemana juga murah, penginapannya pun murah katanya. Terus saya tanya, loh kok di bidang apa yang murah? Saya bilang di hotel aja, saya bilang kan kalau satu malam 15 juta loh per kepala, sedangkan anda ini kan punya 4 kepala, suami istri anak anda 2, jadi satu malam kan udah 60 juta toh. Saya bilang kan iya, dibilang itu murah, karena kalau di tempat kami ya, di negara kami itu satu malam mau 40 juta satu kepala. Saya kaget lah ya kan, karena kenapa sahabat semua ya, karena orang-orang luar ini sekali tidur di hotel itu satu bisa sampai 10 hari lo bayangkan tuh. Berarti kalau seandainya 4 kepala udah 600 juta toh 10 harinya. Nah terus dia tuh tanya gini, kamu di Indonesia ini kalau bekerja di sebuah perusahaan itu dia bilang kan kalau sana kan hitungannya kan jam ya, kalau di Jepang tuh jam bukan hari ya. Jadi dia tanya sama saya tuh 1 jam berapa gitu. Terus saya jawab di Indonesia nggak ada jam, hari. Jadi 1 hari itu ada yang 100.000. Ya kaget dia kan, 100.000 tahu nggak katanya, kalau di tempat kami itu 1 jam ada yang 250.000, itu 1 jam. Terus saya simpulkan, oh bener berarti orang sana itu kaya, karena hitungan apa namanya ya, hitungan kerja itu dihitung jam, gajinya dihitung jam, makanya di situ banyak penghasilan dan datang ke Indonesia itu semua serba murah. Memang benar, kalau 250.000 1 jam, kerja 7 jam udah berapa tuh ya, udah jutaan. Berarti kalau 1 bulan itu bisa mencapai sekitar hampir 60-an juta, iya toh, itu udah dipotong pajak, dibilang 60 juta 1 bulan. Jadi cerita demi cerita akhirnya dia tanya, nah, kalau kamu kerja di hotel itu, di perusahaan itu gajinya 1 bulan berapa? Dia bilang, kalau di Indonesia ini semua diatur oleh pemerintah kita, gaji ditentukan oleh pemerintah yang namanya UMK, ada yang UMR, itu beda-beda, setiap daerah beda. Ada yang 3.400.000, ada yang 1.500.000, ada yang 2,5 juta, ada yang 4 juta. Itu tambah kaget dia. Ya, memang fakta toh, saya cerita ini memang fakta Indonesia gitu. Saya bilang ya, jadi kita ini gaji yang menentukan pemerintah, terus pajak pun ditentukan oleh pemerintah, begitu. Kebingungan dia, ketawa dia. Jadi setelah udah bercerita lama ya sahabat ya, itu saya jalan, saya diajaklah makan di tempat di seafood itu. Saya ini kan kalau makan seafood kan nggak bisa nggak telaten, soalnya kalau makan kan seafood ini isinya kan cuma bebatuan semua, itu kerang ya kerang, batu semua, coba batu lah. Ada yang seafood yang kecil-kecil itu apa, ranga itu. Wah, itu saya mulai diajak cerita. Pikiran saya kan, wah ini nanti pasti kalau saya pas bayar pasti kaget, harganya mahal nih pasti kan, karena seafood di daerah kami itu mahal ya. 1 piring bisa hitungannya kan dia bukan piring ya, satu apa nih, kita contohnya pesan udang, pesan kepiting, itu kan beda-beda harganya ya.
Jadi kita makanlah 6 orang. Jadi makan 6 orang ini habislah 1.500.000 6 orang ini. Terus saya tanya, ini mahal kan? Saya bilang, ini murah bukan mahal katanya. ini makanan, maka saya bilang Indonesia ini tempat makanan termurah, apapun murah. Maka dari itu sahabat semuanya ya, kita terinspirasi ya. Orang luar datang ke Indonesia itu semua serba murah. Nah, orang Indonesia bisakah datang ke luar negeri itu untuk berwisata? Nah, coba kita bayangkan, dengan penghasilan kita yang memang benar-benar minim ya, untuk kehidupan kita itu memang minim. Jadi ya itulah, ternyata orang Jepang itu datang ke Indonesia, orang-orang luar negeri lah pokoknya, dari Perancis, dari Itali itu banyak datang ke wisata itu. Itu aja dia menghabiskan uang dan waktu itu untuk happy. Dia bayar mahal sebuah refresh pikiran itu, dia tidak pernah sayang, karena bagi dia ketenangan dan pikiran itu utama untuk meraih, untuk dia rasakan dan nikmatin. Jadi dia paling suka tuh lihat hutan-hutan yang masih alami, itu suka sekali, apalagi dia tahu ada airnya di tengah-tengahnya ya kan. Paling suka sekali. Makanya kenapa wisata di Indonesia ini kebanjiran, yaitu turis-turis yang dari luar negeri. Pertanyaan kita, hotel di mana-mana ada, wisata di seluruh Indonesia ini ada gitu loh. Di Bali lagi terkenal, di Bintan apalagi luar biasa, mau ratusan hotel di sana itu, semua bisa penuh. Coba, berarti investor yang datang dari luar negeri itu dia punya budget itu memang kayak contohnya kan gini, gaji yang orang dari luar negeri itu contohnya 30 juta satu bulan, sedangkan kita digaji 3 juta ya toh, itu masih potong pajak. Orang luar negeri juga katanya dia kalau kerja di Indonesia dia nggak ada potong pajak, tapi kalau kerja di negaranya sendiri itu ada pajaknya sahabat katanya. Jadi itulah yang saya pikirkan, gimana terobosan kita ya untuk mencari penghasilan tambahan gitu loh. Makanya dari diri pribadi saya sendiri, setelah bertemu dengan orang-orang itu, saya berpikir keras tuh, apa sih bisa kayak gini, bedanya di mana gitu. Nah, jadi kita simpulkan saja bahwa Indonesia ini kaya, Indonesia ini luar biasa kaya. Nah, karena semua kekayaan Indonesia ini dinikmatin, tapi nggak tahu siapa yang nikmatin, nggak tahu, ya kan? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berdikari sendiri, ya, berdikari sendiri untuk mengubah situasi ekonomi. Karena berapapun yang kita dapat di sini, ya paling mentok kalau ilmu orang kecil kayak kita ini paling mentok satu hari ya 200.000, itu udah pol-polan, itu udah luar biasa, itu udah nungging kepala di bawah itu. Kecuali orang di atas sana satu hari 1 miliar 2 miliar dengan kotak teken aja, ya kan. Kita kan rakyat kecil, jadi ya itulah yang terpenting, kita syukurin aja apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita jaga kesehatan pikiran kita agar kita bisa mencapai segala cita-cita yang kita tuju di sana sahabatku semuanya ya. Ini saya lagi di kebun ini, jadi saya lagi nyangkul tadi itu, saya ingat itu aja sambil nyangkul, saya terpikirkan kan, makanya saya bercerita di sini. Siapa tahu ada kawan-kawan semua yang ada di Jepang sana, bener enggak sih kalau gaji sana tuh 1 jam segitu gitu. Nah, jadi ada kawan-kawan yang pernah ke sana atau kerja di Korea atau di mana, nah, coba deh komen di komen tuh, karena saya belum pernah ke sana sih, saya mau bercerita aja ya kan. Nah, siapa tahu ada kawan yang sudah pernah ke sana, apa memang gaji itu sana tuh 1 jam tuh ada yang 250.000 ya kan. Silahkan komen ya, mohon maaf
Saya bukan mengeluh, tapi di sini saya bercerita aja antara ekonomi Indonesia dan ekonomi orang luar. Ya, terima kasih sahabat semuanya ya, disempatkan waktunya untuk nonton video saya ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dong di like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sahabat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.